Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-munfaridis samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Universitas Mataram, Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Sekretari Senat dan segenap anggota Senat yang saya hormati, para pejabat di lingkungan UNRAM, rekan-rekan dosen, tenaga pendidikan, dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan dan kesempatan yang dianugerahkan kepada kita, sehingga pada saat ini kita sama-sama dapat mengikuti halal bihalal virtual, online atau daring. Semoga badai COVID-19 yang sedang melanda kita ini segera berlalu dan kita dapat kembali ke pola tatanan hidup kita seperti biasanya. Sebagai hamba Allah yang beriman, respon kita terhadap badai COVID-19 adalah seperti firman Allah dalam surat Al-Alaq, Allamal insan malam ya'lam. Sungguh kita dapat belajar banyak sekali. COVID-19 telah mengajarkan kita banyak hal-hal yang semula tidak pernah kita sangka-sangka, tidak pernah kita duga-duga. Itulah cara Allah mengingatkan kita. Dan alhamdulillah, hadirin yang saya hormati, dalam suasana terkurung, banyak hal yang telah dapat kita lakukan. Dan insya Allah akan terus kita lakukan. Kita selalu berpacu agar tetap dapat melaksanakan tugas dengan berbagai cara yang dibantu difasilitasi oleh piranti keras dan piranti lunak, seperti halal bihalal saat ini lewat Zoom. Suatu hal yang tidak pernah kita prediksi sebelumnya. COVID-19 memberikan pelajaran bahwa kita bisa melakukan sesuatu, banyak hal, tanpa bertatap muka secara langsung. Terkait halal bihalal kita pada hari ini, saya akan share beberapa hal yang saling terkait satu dengan yang lain, yaitu tentang ibadah puasa yang baru saja kita selesai lakukan, Idul Fitri dengan hikmah Syawal dan silaturahim, dan di ujung nanti sedikit tentang suasana para calon jamaah haji yang masih menunggu-nunggu pengumuman resmi dari pemerintah Saudi Arabia. Hadirin, kita semua yakin bahwa kita berpuasa la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Profesor Praizihab dalam tafsir Al-Misbah menguraikan kata-kata la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, sebagai upaya agar kita terhindar dari segala macam sanksi dan dampak buruk, baik duniawi maupun ukhrawi. Bagi seseorang yang bertakwa, dimanapun dirinya berada, dia selalu bersama Allah, merasa dirinya bersama Allah, karena kita yakin Allah senantiasa bersama kita. Setelah berpuasa sebulan Ramadan, alhamdulillah kita berhasil menjaga hubungan kita dengan Allah dengan sangat intens, sehingga kita terhindar dari kenistaan. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim,
duribat alaihimuz zillatu aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kenistaan kata Tuhan pasti akan menimpa kamu sekalian, kecuali apabila kamu menghubungkan diri dengan Allah dan mengikat tali satu rahmi sesama manusia. Ali Imran 112. Profesor Kiai Haji Said Agil Siraj mengatakan bahwa untuk dapat bertakwa, seseorang harus punya makom, platform. Dan menurut Kiai Said, platform yang terendah sebagai prasyarat bagi kita untuk dapat meraih takwa adalah taubat. Nah, ini adalah ranah tasawuf. Tetapi memang kita tidak bisa menghindar dari tasawuf. Karena rukun agama kita yang 3, iman, Islam, dan ihsan. Iman melahirkan tauhid. Islam melahirkan fikih atau syariat. Sedangkan ihsan melahirkan tasawuf. Tauhid sebagai implementasinya banyak sekali firqah. Ada 73 firqah. Salah satunya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah kita semua masuk dalam kelompok itu. Dalam berfikih atau bersyariat, kita mengikuti salah satu dari 4 mazhab. Tetapi sebenarnya ada 8 mazhab, karena di Syiah ada 2 mazhab, dan di Oman dan negara lain ada juga 1 mazhab dan 1 mazhab yang lain. Dalam tasawuf kita mengenal thariqah, dan ada thariqah mu'tabarah dan thariqah lain yang banyak sekali. Dan insya Allah kita nanti kalau sampai kepada tataran itu, terbebas bagi kita untuk memilih salah satu thariqah al-mu'tabarah yang pas dengan kita. Kembali ke makom tadi. Ada 3 makom sebetulnya dalam tasawuf. Takhalli, tahalli, dan tajalli. Tahalli terdiri dari taubat, waro, zuhud. Itu tingkatannya. Setelah kita taubat, kita meningkat sedikit jadi waro, kemudian zuhud. Kemudian meningkat ke berikutnya sebagai unsur tahalli, yaitu tawakal, kemudian ridho, dan syukur. Tingkat berikutnya adalah tajalli, yang terdiri dari mahabbah, tumakninah, dan akhirnya ma'rifat. Hadirin, mudah-mudahan kita semua sudah berada paling tidak pada makom yang terendah, paling tidak. Syukur Bapak Ibu sudah ada yang mencapai yang lebih tinggi, dan itulah suatu prestasi yang harus kita raih bersama. Lalu apakah buah takwa yang kita peroleh dengan melakukan ibadah puasa tadi? Banyak sekali buah manis yang kita peroleh baik di dunia maupun di akhirat. Salah satunya di akhirat kelak adalah dalam surat An-Naba ayat 31, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innalil muttaqina mafaza. Sungguh kata Tuhan, orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan. Dan di dalam ayat-ayat berikutnya 32 sampai 36, Allah melukiskan betapa indahnya kehidupan ukhrawi yang akan kita peroleh sebagai buah takwa kita pada hari kemudian kelak. Di tempat lain Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. At-Tolak ayat 2 dan 3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan dia, Allah, akan memberikannya rezeki dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan semua buah takwa itu dapat kita peroleh
kini maupun masa yang akan datang. Hadirin, Jalaluddin Rumi, seorang filsuf pada abad ke-13 yang terkenal dengan magnum opus, karya besarnya yang berjudul Maknawi, The Spiritual Capots. Apa yang dia katakan bahwa puasa merupakan hidangan rohani, nutrisi rohani, hidangan langit yang dibutuhkan oleh jiwa untuk mempertajam spiritualnya. Itulah hakikat puasa yang kira-kira telah kita peroleh dengan berpuasa 1 bulan Ramadan. Rumi memang tokoh filsuf yang luar biasa, banyak doktrin yang menjadi acuan kita pada masa kini. Salah satunya apa yang dia katakan, apabila seseorang itu mati, janganlah cari pusaranya di bumi, tapi kata Rumi, carilah di hati manusia. Ini mudah-mudahan juga statement yang disampaikan oleh Rumi ini merupakan pemicu bagi kita, supaya gimana kita selalu berada di hati saudara-saudara kita sesama hamba Allah. Di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa puasa itu adalah perisai. Asyamu junnah. Berpuasa artinya melakukan pendakian menuju pertemuan spiritual dengan Sang Khalik. Farhatun inda liqa'i rabbah. Puasa adalah proses penyamaan frekuensi kita dengan Allah Al-Khalik. Untuk itu, banyak fitur Ramadan yang disajikan kepada kita. Mulai dari tadarus, zikir, doa, wirid, hizib, sholat tarawih, sholat tahajud, dan sholat witir. Yang semuanya itu adalah fitur-fitur yang dapat menjadi anak tangga bagi kita untuk meraih derajat takwa. Ada lagi satu fitur istimewa yang mudah-mudahan tidak pernah kita lewatkan dalam Ramadan yang lalu. Lailatul Qadar, yaitu kemuliaan pada salah satu malam dari 10 malam terakhir. Kita yang awam memulai Lailatul Qadar itu dengan berzikir, berdoa, memohon dengan khaufan wa tama, dengan sungguh-sungguh takut dan penuh harap. Paling tidak selama 10 hari bulan Ramadan kita tidak kumpul bersama suami istri. Pada tataran yang lebih tinggi kita beriktikaf di masjid, tapi dalam suasana kini tentu itu tidak semua kita dapat melakukannya. Dan para ulama al-muqarramun al-masyayikh pada 10 hari terakhir ini melakukan proses kontemplasi diri dengan memasuki ruang khalwat masing-masing. Hadirin, semoga dengan sebab puasa kita dapat benar-benar memperoleh derajat takwa. Hadirin, sukses yang sudah kita raih dalam Ramadan ini hendaknya dapat kita pertahankan dalam bulan-bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Jangan kita sia-siakan kembali. Jangan kita uraikan kembali keutuhan tatanan kehidupan Ramadan yang telah kita laksanakan. Dalam surat An-Nahl Allah mengingatkan kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kallati maqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintalnya dengan kuat sehingga menjadi cerai-berai kembali. Itulah perumpamaan dari Allah betapa orang yang menyia-nyiakan capaian, achievement dalam Ramadan, masuk ke Syawal lalu berubah kembali menjadi kehidupan yang tidak benar,
Na'udzubillahi min dzalik. Buah Ramadan nan ranum dan lezat semoga dapat kita pertahankan. Bahkan mungkin kita selalu berusaha untuk tingkatkan. Karena Syawal, bulan ini sebenarnya bulan peningkatan. Syawal artinya meningkat. Meningkat takwa kita, meningkat ibadah kita, meningkat tadarus kita, doa dan zikir kita, dan sholat-sholat sunat yang lain. Selain tentu ibadah-ibadah wajib yang harus kita lakukan. Para ulama memotivasi kita bahwa Syawal itu artinya meningkat. Tetapi sesungguhnya Syawal itu berasal dari kata syalatal ibil. Ini menurut seorang ulama. Suatu perumpamaan bahwa onta mengangkat atau menegakkan ekornya. Dan para kaum Quraisy zaman dulu pada begitu masuk Syawal, mereka menggantungkan senjatanya. Dan apa yang dia lakukan? Tidak mau berperang lagi selama bulan-bulan haram itu. Di tempat lain, seorang ulama lain mengatakan bahwa Syawal itu berarti kata syalatan najabat bizam nabiha. Nah, ini onta betina pada bulan Syawal tidak mau dikawini oleh jantan. Dan kaum jahiliyah menetapkan tidak boleh ada perkawinan, pernikahan selama bulan Syawal. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah? Dia mematahkan dogma tersebut. Dan Rasulullah menikah justru pada bulan Syawal dengan salah seorang istrinya. Hadirin, itulah Rasulullah kita. Dengan segala macam cara, misalnya pernikahan, selalu dia lakukan dengan motivasi tertentu. Betul beliau berpoligami, tetapi dasar poligaminya adalah benar-benar merupakan ibadah dan merupakan strategi dan ikhtiar untuk meningkatkan pemahaman kita umat manusia tentang ad-dinul Islam. Dalam salah satu riwayat, misalnya ketika Rasulullah SAW melakukan umroh yang pertama kali, itu dilakukan pada tahun 7 Hijriah. Masih beliau bermukim di Madinah. Lalu beliau mengambil miqat di Zulhulaifah atau Bir Ali. Nah, teman-teman yang pernah naik haji gelombang pertama pasti mengambil miqat di Zulhulaifah atau Bir Ali. Sesampai di Mekah, Rasulullah dan rombongan dihadang keras, ditantang keras oleh kaum Quraisy. Lalu apa yang Rasulullah lakukan? Beliau menikah dengan Maimunah binti Haris al-Hilaliyah, bibinya Khalid bin Walid. Apa yang terjadi setelah pernikahan itu? Ada 3 tokoh besar Quraisy serta-merta memeluk Islam. Dan Khalid bin Walid salah seorang di antaranya mengikuti Rasulullah langsung ke Madinah. Dan pada zaman Umar bin Khattab, Khalid bin Walid mendapat tugas membebaskan Suriah dan Palestina. Jadi itulah hadirin makna Syawal. Dan begitu sampai bulan Syawal, kita dituntun untuk melakukan ibadah puasa sunat. Tidak selama bulan Syawal, tetapi hanya 6 hari. Pilih saja mana yang paling pas menurut kita 6 hari itu. Karena sesungguhnya puasa sunat dalam bulan Syawal ini luar biasa. Abu Ayyub al-Ansari bercerita bahwa Rasulullah bersabda, siapa saja yang puasa Ramadan, kemudian dia melanjutkannya 6 hari pada bulan Syawal, maka jadilah puasanya seperti 1 tahun. Hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Hadirin, salah satu manifestasi Idul Fitri yang kita di Indonesia mengenal tradisi halal bihalal,
atau di Jawa disebut syawalan, adalah kita mempererat silaturahim di antara kita. Kita berjabat tangan, berpuluh-puluh tahun tradisi ini kita lakukan, tetapi kini kita harus ikhlas untuk tidak melakukan jabat tangan tersebut. Makna jabat tangan sangat penting karena merupakan media untuk kita saling meminta maaf, saling memaafkan. Sebagai tanda persahabatan, sebagai pertemuan kembali kedua sahabat yang lama tak jumpa, atau kita sebut dengan reuni, dan sebagai media untuk pererat silaturahmi. Rasulullah SAW bersabda bahwa apabila dua orang muslim berjumpa, lalu keduanya bersalaman, berjabat tangan, maka kedua orang itu diampuni dosanya sebelum mereka berpisah. Hadirin, silaturahim ini amat penting bagi kita dimanapun kita berada, dalam posisi apapun kita, sosok siapapun kita, karena kita sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi. Dan dalam interaksi sosial, kita mengenal ada 4 macam hubungan antara dua manusia. Yang pertama adalah konflik. Yang kedua, kompromi. Yang ketiga, kerjasama. Dan yang keempat, sinergi. Tataran yang paling rendah adalah konflik. Apabila dua orang hamba Allah bertemu dalam suasana konflik atau didasari atas platform yang berbeda, maka apa yang terjadi selalu diperoleh sesuatu kemudaratan. Tidak ada manfaat sama sekali. Secara matematis para ahli mengungkapkan seolah 1 tambah 1 sama dengan 0. Atau -1 bahkan, -2 dan seterusnya. Semoga kita tidak berada pada tataran itu. Pada tataran sedikit lebih tinggilah kompromis. Bahwa apabila kita bertemu, kita berkompromi. Tidak utuh kita saling memberi dan saling menerima. Ada sesuatu yang hilang. Tidak semua manfaat yang kita peroleh, ada sedikit mudarat. Karena masing-masing mempertahankan idealisme masing-masing. Secara matematis disebut 1 tambah 1 sama dengan 1,5. Setengah itu hilang. Mudah-mudahan juga kita tidak melakukan hal itu. Yang ketiga adalah kerjasama. Ini at least, setidak-tidaknya ini yang kita lakukan. Apabila kita bertemu, maka kita bekerja sama. Apa yang kita berikan, kita berikan, dan kita ikhlas menerima maaf oleh seseorang. Tataran yang kita harapkan adalah sinergi. Bahwa apabila kita bertemu, maka banyak hal yang kita peroleh manfaat. Tidak ada mudarat sama sekali. Secara matematis disebut 1 tambah 1 sama dengan 3. Atau bahkan 4 atau 5 dan seterusnya. Tergantung sifat sinergi yang kita laksanakan. Dengan sinergi terjadi penguatan spiritual, intelektual, dan kultural menuju masyarakat madani. Sinergisme akan terwujud jika kita selalu menyamakan pijakan bahwa kita itu sama-sama makhluk ciptaan Allah dan kita sama hamba. Tentu terpuji hadir bila kita pandai, bila kita cerdas, bila kita hebat, bila kita kuat, bila kita alim, bila kita soleh. Tetapi mohon hendaknya kita tidak selalu merasa diri lebih pandai, merasa lebih cerdas, merasa lebih kuat,
lebih kaya, lebih alim, lebih soleh. Nah, disinilah hadir momentum Idul Fitri, kita jadikan tonggak waktu sebagai miqat zamani, boleh kita, untuk saling memaafkan dan bersinergi membangun kampus kita tercinta ini, Universitas Mataram, membangun masyarakat kita, paling tidak kota Mataram dan Nusa Tenggara Barat, dan membangun bangsa kita, bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Peringatan Allah dalam Al-Quran bahwa salah satu cara untuk kita bisa bersinergi adalah kita selalu memaafkan kesalahan orang lain. Karena boleh jadi kesalahan orang lain yang dia lakukan terhadap kita juga kita pernah lakukan, atau mungkin suatu kelak nanti kita akan lakukan. Bahkan mungkin kesalahan kita lebih dahsyat. Di dalam setiap diri individu, benih-benih kebaikan selalu lebih banyak daripada benih-benih keburukan. Maka tumbuh kembangkanlah kebaikan itu. Firman Allah yang tadi dibacakan oleh Qori'ah kita, Ananda kita suci, dan juga disitir oleh Bapak Rektor Universitas Mataram, firman Allah dalam surat Al-Imran 133 dan seterusnya. Dan pada ayat 134 disebut sebagai ciri-ciri orang yang bertakwa adalah allazina yunfiku fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal afina anin nas. Itu orang-orang yang berinfak baik waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Marilah kita terus saling memberi manfaat kepada sesama manusia kita demi keutuhan kita sebagai sebuah bangsa, lebih-lebih sebagai sebuah umat. Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Itulah hadirin, sebelum saya mengakhiri ceramah ini, saya teringat kembali betapa suasana halal bihalal kita pada masa-masa lalu. Kita berkumpul di auditorium sambil menyaksikan para calon jamaah haji yang akan berangkat menuju tanah suci. Dalam suasana sekarang ini, semua kita, terutama calon jamaah haji, masih H2C, harap-harap cemas. Karena sampai hari ini belum ada pengumuman resmi dari pemerintah Saudi Arabia apakah akan ada ibadah haji atau bagaimana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan agar umat Islam saat ini dapat melaksanakan ibadah haji. Karena sesungguhnya ibadah haji itu adalah suatu kewajiban. Siapa saja yang memiliki harta, hendaklah ia berangkat menuju Baitullah. Dan ganjaran bagi orang yang sudah berhaji luar biasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa haji yang mabrur tidak ada balasan baginya melainkan surga. Bapak Rektor, hadirin yang saya muliakan, sebagai penutup ingin saya sampaikan bahwa ibadah puasa, Idul Fitri, silaturahim dan ibadah haji merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling terkait satu sama lain, dan semua itu kita laksanakan dalam rangka atau menuju ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat kita pungkiri bahwa ada di antara kita, mungkin saya juga, yang menjadi penyebab masalah di dalam kehidupan kita beragama. Karena adanya su'ul fahmi,
artinya pemahaman yang salah tentang ad-dinul Islam. Dan tentunya adalah diikuti oleh su'ud tanfid, yaitu implementasi yang salah. Namun semoga dengan bertambah usia, bertambah pengalaman, bertambah silaturahim, berulang kalinya Ramadan, Idul Fitri, maka kita insya Allah akan dapat mencapai liqa Allah, bertemu kita dengan Allah Sang Khalik di hari pembalasan kelak. Demikianlah, semoga ada secuil manfaat dari urian itu. Lebih kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sabilir rasyad. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Barakallahu fi a'malina wa a'malina. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.